Kartip kalau nggak di Persib kalau nggak salah. Jadi nggak ya, coba konfirmasi dulu. Mana tadi ada kan Pak itunya ya, yang ketua IGTK. Halo Kartim, cek sound. Iya Pak. Ya Bu, di mana Bu tempatnya Bu? Kartim di Pestip. Udah deal ya? Iya. Tidak ada perubahan ya? Itu bisa nonton dulu Pak Persib. Nonton naon beda. Iya, insya Allah Pak, kalau di Karawang Timur itu di Pestip, di Pestip Di Pestip sebelah mananya ya itu? Tapi di Yang atas Panjon, yang atas lantai 5. Pak. Ada Lantai 5 ruangan, atas, ada ruangan Panjon. khusus. Ruangan khusus ada ya? Ada aula, Aula besar. Gitu. aula besar. Oke, aman berarti kalau aula besar ya. Karena parkiran juga aman kalau udah di Pestip mah. Gitu, mau sampai bisa juga. Oke, itu berarti ya semua tempat sudah. Ini Bu, berapa Bu? Karawang Hujan oge. Timur. 75, antara 75 74. Oke, baik. 3 ormit. 50 ya. Ya, baik. Ya, jadi teman-teman mohon izin sekali lagi kalau nanti tolong berkoordinasi untuk bisa memilah teman-teman yang mendapat angka BOSP-nya di 50 juta ya untuk yang besar di atasnya. Kemudian nanti yang kecilnya mungkin di bawah 50 juta sampai 30 juta gitu ya. Kemudian yang 30 juta ke bawah, 10 juta ke bawah itu nanti di angka yang kecil sehingga pembagiannya sehingga nanti untuk pembagiannya kita di sana di tempat ya. Dan tapi teman-teman sudah memiliki absen masing-masing ya setiap ormitnya, kemudian juga pembagian yang 3 tadi. Nah, selanjutnya adalah nanti sesi pembukaan kalau bisa tidak terlalu lama ya teman-teman ya. Kalau ada perwakilan dari Korwil gitu ya, kalau nggak ada Korwil dari peniliknya gitu ya, sama ketua udah cukup 2 aja gitu. Sehingga kita banyak waktu untuk membedah. Jadi kegiatan Monep ini ya seperti biasa kita akan memperbaiki hal-hal yang memang belum paham, kemudian untuk penyusunannya karena di tahun ini ya untuk tahap 2 ini gitu ya, yang tahap LPJ tahap 2 ini ada perubahan. Ada perubahan instrumen yang tadinya mungkin nah ini ya. Mudah-mudahan sih di sini sudah pakai yang 20 gitu. Kalau sudah berarti aman gitu. Karena teman-teman di kecamatan lain masih ada yang pakai 14, 16 gitu. Nah, untuk tahap LPJ tahap 2 ini kita menggunakan yang 20 poin. Nah, ini. Mudah-mudahan ini udah dibedah ya sama teman-teman untuk rekan-rekan yang lain gitu sehingga tidak perlu lagi dijelaskan gitu. Sudah ini perlu kita bedah tidak untuk instrumennya? Perlu, Pak. Perlu. Belum dapat informasi dari peniliknya mungkin. Bentar, saya cari yang terbaru ya. Bentar dulu, ini takut yang mohon izin sebentar, saya share screen dulu.
Oke, Tila ya. Apakah sudah muncul? Muncul. Oke, baik. Jadi teman-teman, ini adalah instrumen yang harus dibawa nanti oleh rekan-rekan lembaga yang lain ya. Dan ini harus disampaikan. Nanti kalau memang teman-teman butuh penjelasan ini sengaja saya rekam. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman yang memang tidak bisa sempat hadir atau belum ada rapat sebelum pertemuan ini, nanti saya kasihkan link YouTube-nya saja ya, mohon izin supaya teman-teman yang lain juga bisa menyimak sehingga kita semuanya sama. Jadi yang pertama, walaupun kita sudah berganti dari Distikpora ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, itu untuk tahun laporan LPJ tahun 2025 tahap 2 ini tidak ada perubahan ya dari Kaper, dan juga penamaannya itu masih tetap sama, sehingga teman-teman tidak perlu merubah gitu, karena ini hasil revisi kita kemarin dari tim Monep bahwa untuk pelaporan LPJ tahun 2025 ini di tahap 2-nya tidak merubah dulu Kaper ya, tidak dulu merubah Kaper dan juga penamaan dinasnya, sehingga tetap masih menggunakan format yang di tahap 1 disamakan gitu ya. Saya rasa ini untuk identitas ya. Untuk identitasnya tidak perlu ada yang ditanyakan ya, sudah jelas ya. Nah ini Kaper, surat pengantar, kata pengantar, nah ini juga ya tinggal ganti tahun mungkin dan tahapannya teman-teman. Ya kalau ada kalau ada perubahan ya itu kalau bisa ya dirubah gitu ya. Lihat lagi Kapernya, jangan sampai pakai Kaper 2024 gitu misalkan ya, atau 2026 salah, karena kita udah ada di 2026 ya. Kapernya surat pengantar itu sampai bab 3 penutup ya, biasanya sudah ada sih itu mah ya, karena sudah diperbaiki mulai 2 tahun kemarin itu. Saya sudah mulai memperbaiki ya, terutama di Karawang Timur, Karawang Barat gitu ya, yang sudah bersama saya gitu. Kemudian slip pencairan dan rekening koran dari bulan Juli sampai Desember itu disiapkan juga ya. Jadi ditempel seperti biasa nih teman-teman yang belum dengan saya ya, slip pencairan dan slip pencairan terutama yang warnanya warna pink itu ya, di lampiran nanti tolong ditempel rapi, kemudian atasnya dikasih judul ya, slip penarikan bulan apa misalkan gitu. Nah itu kalau di Karawang Timur yang sudah bersama saya sudah pasti akan rapi seperti itu lagi. Kita akan di tahap 2 juga masih menggunakan konsep seperti itu supaya mudah dibacanya oleh pemeriksa nanti. Jadi bukan asal tempel doang ya, plak aja gitu, nggak ada judulnya ini slipnya dari mana gitu kan. Kemudian rekening koran ya, ini sudah jelas, tinggal minta ke Bank BJB dari bulan Juli sampai Desember 2025. Oke, ada pertanyaan dulu dari poin 1 pembukaan tadi dari Kaper sampai poin 5, ada pertanyaan? Nanti langsung aja ya tunjuk tangan ya kalau misalkan ada pertanyaan atau suara saya menghilang. Oke, yang keenam itu surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM dari Arkas. Nah, itu di sini ada penjelasannya bahwa harus bermaterai. Nah, jadi STPJM yang dari Arkas itulah yang diberikan materai. Kalau kemarin tuh atau 2 tahun kemarin justru malah yang manual ya yang diberikan materai. Jadi teman-teman hanya satu saja, nanti untuk pemberian materai itu di STPJM yang langsung diambil dari Arkas, kemudian di print dan dikasih materai. Oke, ada pertanyaan? Cukup ya. Kemudian surat tanggung jawab belanja barang STJBB ini tidak perlu lagi menggunakan materai, formatnya pun sama, mungkin dari yang tahap 1 juga sudah ada. Jadi tinggal teman-teman ganti tahun ya, ganti tahapannya saja gitu ya, dan mohon dicek jangan sampai tidak teredit gitu. Kemudian ada buku kas umum, ini juga tinggal print ya, gampang ini. Sudah ada formatnya, tinggal di print saja.
dari mulai buku kas umum, buku kas tunai, buku pembantu pajak, buku pembantu bank gitu ya. Kemudian bukti bayar pajak. Nah, ini yang berbeda adalah bukti bayar pajak. Bukti bayar pajak itu teman-teman dilampirkan ya, kalaupun nanti kertasnya beda, kita masih tetap menggunakan kertas A4 ya. Kemudian kalau itu panjang biasanya dilipat saja, dirapihkan gitu. Dan semuanya jangan dulu dijilid gitu ya. Kalau bisa tetap pakai klip aja dulu supaya nanti kalau ada revisi-revisi tidak perlu bongkar ya, jadi masih bisa diperbaiki, tidak repot. Ya, bukti bayar pajak, kemudian itu lampiran kwitansi dan faktur. Lampiran kwitansi di kelurahan dari 6 kecamatan ini tidak lagi ada yang menggunakan kwitansi bodong, kwitansi yang tanpa pembelian, yang tanpa ada kopnya gitu ya. Nah, kalau bisa itu mohon dibantu nanti diinformasikan lagi. Tahun ini mudah-mudahan kita sudah rapi nih karena udah tahun ketiga mungkin ya, untuk bisa merapihkan laporan-laporan dari LPJ. Kemudian ada faktur juga ya sama. Itu juga dilampirkan. Nah, Pak, bagaimana kalau hilang nanti bikin surat pernyataan kalau bisa kalau hilang kwitansinya. Makanya teman-teman yang sudah dengan saya itu pasti digitalisasi setelah pembelanjaan itu pasti kalaupun hilang secara bukti fisiknya itu bisa di-print kembali karena sudah di-scan misalkannya sudah disimpan dan sudah digitalisasi. Itu kemudian SK tim pengelola BOP saya rasa ini tidak ada masalah ya karena di tahap 1 juga masih bisa digunakan, tinggal dilampirkan saja. Kemudian SK bendahara PAUD juga sama, tinggal dilampirkan. Kecuali memang ada pergantian ya, ada pergantian misalkan mohon maaf ya si bendaharanya keluar gitu ya, kemudian meninggal gitu. Nah, ini jadi lampirkan SK bendahara terdahulu sama SK bendahara yang terbaru. Nah, terus surat keterangan belajar mengajar juga ini sama ya, biasanya 1 tahun. Jadi silakan saja dilampirkan ya. Kemudian RAKS ditandatangani dinas. Nah, kemarin kan 2 minggu kemarin ya sebelum libur kita sudah itu ya. Oh, itu yang baru. Jadi yang tahun lalu, yang tahun lalu itu bisa digunakan kembali ya teman-teman ya. Kan sudah dapat ya. Jadi tidak perlu meminta lagi untuk tahap 2 misalkan. Jadi RAKS ditandatangani dinas itu yang di tahap 1 juga sudah ada. Gitu. 18 berita acara penutupan kas bulan Desember ini tidak ada masalah, sudah ada formatnya, tinggal dilihat tahapnya. Kemudian bundle printout SPTJM Dapodik tahun ajaran 2024-2025 juga sudah tinggal download saja itu mah ya. Kemudian buku rekapitulasi belanja modal dilampiri bukti belanja siplah, foto barang dan bawa bukti fisik barang. Di sini bukan dibawa misalnya beli printer, bukan ya teman-teman, tinggal melampirkan saja seperti biasa pembelian-pembelian yang belanja modal gitu kan. Seperti kwitansinya dilampirkan, kemudian barangnya pada saat serah terima gitu ya, fotonya dilampirkan. Barangnya. Iya, jangan dibawa barangnya. Ini kemarin nggak kelihatan nih. Foto barangnya. Di foto barangnya. Kalau di sini kan redaksinya bawa bukti fisik barangnya gitu. Itu mah harus dilihat ke sekolahnya kemarin. Iya, jadi nanti mah ya yang dibawa tetap LPG-nya saja. Sehingga teman-teman tidak perlu membawa bukti fisik barangnya. Oke, baik itu ya. Dari 20 poin ini barangkali ada yang mau ditanyakan? Silakan. Udah pinter semua lah ya. Ya, Bapak mau izin. Mangga silahkan Ibu. Yang RKAS yang ditandatangani dinas itu yang masih yang pakai yang tahap 1 ya? Pakai tahap 1 itu kan untuk 1 tahun. Tahap Iya, 1 sama tahap 2. Baik, Pak. Terima kasih. Gitu. Mangga silakan, ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi teman-teman ke bagian B-nya ya. Ini jumlah siswa di tahap 2 berapa? Kemudian jumlah dana BOSP tahun 2025-nya berapa? Kemudian pencairan
Bos bertahap nih, tahap 1 kita isi tahap 2-nya sajalah ya. Karena ini pemeriksaan di tahap 2. Oke, yang selanjutnya, format selanjutnya adalah ya, ini yang akan dikumpulkan yang dibawa oleh pemonet. Jadi mohon teman-teman ini juga disiapkan dan diinformasikan kepada rekan-rekan bahwa satu ya, instrumen ini harus dibuatkan 2 karena teman-teman nanti memegang 1, kemudian yang kami bawa 1 ya, sehingga teman-teman tidak repot lagi nanti memfotokopi pada saat kegiatan berlangsung gitu. Jadi mohon diinformasikan setiap lembaga membawa 2 instrumen. Yang satu nanti akan dibawa oleh dinas, ya diserahkan ke dinas. Yang satu lagi nanti dibawa untuk sebagai bukti bahwa lembaga tersebut sudah di monet ya. Yang pertama adalah rekening koran tahap 2 Juli sampai dengan Desember tahun 2025. Ini sudah sangat jelas ya. Ya gitu. Kemudian fotokopi bukti bayar pajak tahap 2. Ini juga sudah jelas. Kemudian rekon dana BOSP tahap 2 tahun 2025. Biasanya rekon itu kan tahun kemarin juga sudah ada sih sebenarnya. Tinggal minta lagi aja kooperator kecamatan, biasanya itu datanya sudah ada. Ya kalaupun nanti tidak ada, tolong dicek yang LPJ tahap 1. Ya, LPJ tahap 1 di situ sudah ada rekon dana BOSP tahap 2 kalau nggak salah ya, karena 1 tahun gitu. Oke, ini hanya catatan. Kemudian ini tanda tangan stempel. Ini bagian SPPD, teman-teman, yang diisi adalah bagian yang kolom 2 ini. Jadi kolom 1 dikosongkan karena ini akan dinas yang mengisi. Kemudian yang di kolom 2 ini yang akan kita isi. Ini langsung aja kasih tahu nanti sama teman-teman ya, atau teman-teman nanti kasih informasi ini lewat link YouTube yang akan saya kirimkan ke teman-teman supaya tidak repot, nanti teman-teman bisa mereview kembali. Nah, di kolom 2 ini tiba di sekolahnya masing-masing karena diibaratkan kami itu pemonet ya. Pergi ke sekolahnya masing-masing secara teknis ya, sehingga ini tibanya misalkan di PAUD Melati ya. Nah, pada tanggal kegiatan itu kemudian kepala sekolah ya. Kepalanya sekolah PAUD Melati, kemudian tanda tangan, stempel, kasih nama kepala sekolahnya. Itu ya untuk kolom yang 2.1 ini. Nah, yang di sini juga sama di kolom ke 2.2-nya itu berangkat dari PAUD Melati. Ya, kemudian pada tanggalnya juga sama. Ya, misalkan tanggal 2 ya tanggal 2, sini tanggal 2, sini tanggal 2 Januari misalkan ya. Kemudian ke-nya itu di strip saja, ini kepala PAUD Melati, tanda tangan, stempel, dan kasih nama jelas. Itu nanti diinformasikan supaya tidak lagi di sana nulis ya ini harus gimana, ini harus gimana gitu. Ya, ini saja cuman di kolom 2 saja karena cuman hanya kegiatannya 1 hari sehingga hanya kolom 2 saja yang diisi. Oke, itu untuk SPPD barangkali ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya. Oke, selanjutnya. Maaf izin. Tadi saya agak kurang dengar yang berangkat itu isinya apa Pak? Berangkat dari? Sama, PAUD yang sama Bu, dari Oh, yang baik. ditiba. Sama dengan pribadi ya? Iya. Betul. Ya baik, terima kasih. Ke-nya dikosongkan di strip aja ya. Baik, Yang itu di untuk SPPD. kolom 2 aja ya Pak, Ya, yang dua ini aja. yang nggak usah, yang 4, 5-nya nggak usah. Ya, jadi 3, 4, 5 itu kosongkan aja. Jadi kita hanya mengisi karena 1 hari di kolom ini aja, di kolom 2-nya. Baik. Baik, itu SPPD ya. Jangan lupa dikasih tahu bawa stempel. Oke, yang selanjutnya itu lembaran rekap belanja modal tahap 2. Nah, ini teman-teman yang belanja modal, ada belanja modal, ini wajib diisi. Ya, ini kan kolomnya sedikit.
Jadi boleh ditambah nih menjadi 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar gitu ya. Bagaimana sekolah tersebut membelikan atau membelanjakan barang modalnya. Nah, ini boleh dihapus nih yang contoh laporan belanja modal. Ini boleh dihapus ya. Jadi kalau di sini cuman 4 gitu ya, Pak, ini nggak cukup, terlalu kecil. Silakan diedit saja sama teman-teman ya. Diedit saja sehingga ini boleh dihapus nih contoh ini, hilangkan saja. Ini mah hanya contoh, barangkali ya teman-teman beli laptop. Nah, ini cara pengisiannya, contoh cara pengisiannya saja. Itu lengkapnya seperti ini. Itu untuk lembar rekap belanja modal. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Baik, kalau cukup, ini jangan lupa nanti ditanda tangan. Ditulis tangan manual ya Pak, biasa ya? Iya, betul. Tanda tangan. Untuk tanggalnya, Pak? Untuk tanggalnya? Tanggal ini, di bawah ini? Iya. Iya, di hari H aja. Oh, Karena itu kan laporan buat kami. Kecuali Ibu, ini yang di sini nih, tanggal kwitansi. Tanggal kwitansi itu berdasarkan tanggal pembelian. Lihat aja di kwitansi. oh, Nah, Untuk ini. yang tanggal di bawahnya itu kan Desember Pak, yang contohnya itu diganti. Ganti ya. Bukan diganti, maksudnya kita pakai 31 Desember aja penutupan. Pakai 31 Desember, baik. Ini tinggal kasih 31 Desember, ditambahkan ya, 31 Desember. Karena kita kan ditutup bukunya tanggal 31 Desember 2025. Tahunnya nggak usah diganti. Oke, jadi harus diingat, jangan nanti, kalau pokoknya ada yang bertanya, kita ini sedang laporan LPJ tahap 2 di tahun 2025. Walaupun hari ini kita berada di 2026 ya. Gitu, jadi tidak perlu ikut tahun. Oke, itu lembar mungkin yang harus nanti dikumpulkan. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan atau yang kelewat, silakan. Cukup ya sepertinya ya. Cukup Pak. Oke, baik. Teman-teman silahkan nanti apakah ada yang mau ditanyakan seperti apa gitu ya pada saat pelaksanaan teknis, sehingga nanti ya mudah-mudahan sih bisa lebih cepat lah. Karena tahap 1 kan sudah diperiksa oleh peniliknya masing-masing gitu. Tahap 2 mungkin akan lebih rapi dan kita sudah pernah bertemu untuk bisa merapikan ini. Jadi hal-hal yang kecil yang dulu mulai agak ribet kelihatannya gitu ya. Sekarang sudah mulai karena sudah rapi-rapi gitu, udah bagus lah. Tentunya di kemudian tahap 2 tahun 2023 24 juga sudah pernah gitu ya, sehingga bundelannya ya berharap sih di tahun ini kita lebih cepat lebih baik gitu. Jadi zuhur selesai ya alhamdulillah berarti gitu ya, jangan melintas asar lah gitu. Karena kalau di Tegalwaru yang tadi perbatasan Bogor Bu Ida, waduh agak repot kayaknya ya. Pangkalan. Oh, Pangkalan ya, yang Pangkalan itu. Tapi yang ada durian di mana Bu Ida? Tegalwaru ada, Pangkalan ada, tenang. Aman, siap lah, ikut saja Mas, ikut Bu Ida. Dikondisikan. Oh, siap. Lagi musim ya Bu ya? Iya. Ya, selain musim hujan, ternyata musim durian ya. Oke, baik teman-teman. Bercanda saja supaya tidak tegang. Kasih tahu juga bahwa kegiatan Monep ini juga seperti tahun-tahun yang lalu, kami akan coba membantu teman-teman untuk penyusunannya secara baik ya. Kemudian pelaporannya jangan sampai ada temuan-temuan kembali pembelian-pembelian yang aneh, kemudian belum bayar pajak dihapus gitu ya. Nah, ini akan untuk selanjutnya gitu ya. Untuk tahapan selanjutnya seperti biasa, teman-teman yang tidak membuat LPJ, teman-teman yang pasang badan hanya hadir saja atau yang tidak hadir tanpa ada keterangan yang mungkin dapat diterima gitu ya. Mohon dicatat setiap ormit binaannya masing-masing. Laporkan ke kami dan itu akan tindak lanjutnya adalah langsung dimonep oleh Pak Kabid dan sama Pak Kasih
ya. Jadi kami akan menyerahkan kembali ke dinas. Jadi jangan sampai ada di tim 2 ini, 6 kecamatan ini ada yang tidak hadir, ada yang tidak membuat, ada yang tidak mengumpulkan, ya. Ada yang hanya hadir saja, menggugurkan kewajiban. Ya, saya sudah peringatkan bahwa walaupun ini kegiatannya kita santai, tetapi memang harus LPJ itu harus kita penuhi sebagai kewajiban dan harus kita laporkan. Ya, kalau ada yang seperti hal tadi saya sebutkan itu ternyata masih ada di 6 kecamatan ini, kami mohon bantuannya kepada teman-teman, mohon dicatat ya, lembaga dari mana, ya, lembaganya apa, kepala sekolahnya siapa, nanti akan ada pemanggilan ke dinas untuk dimonep langsung oleh Pak Kabid dan Pak Kasih. Itu mungkin dari saya, barangkali dari Bu Ida, mangga tambahan Bu. Iya, itu Pak, yang masalah pajak itu yang kemarin jadinya harus dua-duanya bagaimana itu kemarin? Karena sudah dibayar, mungkin ya kalau sudah dibayar dua-duanya, teman-teman silakan dilampirkan. Dilampirkan saja, ya. Kalaupun nanti belum dibayar, nah itu kan akan menjadi catatan. Nah, itu akan menjadi catatan bagi kita nih di lembar catatan, ya kenapa belum dibayar gitu. Atau kenapa ya intinya mah harus dibayar, atau ada beberapa yang tahun lalu itu kan ada temuan yang dihapus gitu sehingga menghindar dari pajak. Nah, itu akan menjadi catatan buat kita. Gini Pak Karir, gini. Jadi mereka itu nanyanya yang benernya itu yang mana? Apakah harus dua-duanya? Apa yang cuma satu aja yang dari Pemda atau yang dari pusat gitu loh? Jangan pajak. Kalau melihat dari argumen kemarin gitu yang disetujui sama Pak Kasih, ternyata kan harus membayar 2, Bu, kalau memang pengeluarannya. Jadi bayar juga untuk pajak pusat dan bayar juga untuk pajak daerah gitu. Kemarin masih ada temuan. Iya, masih ada temuan. Kalau secara ada yang daerah aja gitu Bapak. Iya, kalau logika saya mah udahlah, banyak amat sih bayar-bayar pajak, emang banyak duitnya gitu ya. Cukup aja ke daerah gitu. Atau ke pusat. Jadi teman-teman kalau besok pun ada temuan ya silahkan aja kalau udah membayar dua-duanya gitu ya. Udah lewat soalnya. Nggak bisa diulangi. Gitu. Nah, kecuali nanti yang tahun 2026. Gitu. Mungkin akan ada sosialisasi lagi dari pajak, beda. Sehingga ini kan hasil dari sosialisasi dulu teman-teman dari pajak kepada lembaga-lembaga sebenarnya. Harusnya ya, tapi sehingga dan saya rasa juga ada dari yang tahap 1 teman-teman ada yang bayar 1, ada yang bayar 2. Yang bayar 1 nggak apa-apa, bayar 2 nggak apa-apa. Yang nggak boleh mah yang nggak bayar. Itu yang melanggar mah, ya. Setidaknya teman-teman yang sudah bayar misalkan ke yang bisa diinput, dan kalau yang sudah diinput itu biasanya di Arkas kan pakai pajak pusat. Iya. Jadi sehingga tidak dihapus gitu. Sebenarnya ngalirnya sama-sama juga sih, dan saya sih ya merekomendasikan udah bayar 1 kali aja. Misalkan bayar dari pusat gitu. Toh pusat nanti juga memberikan pajaknya ke daerah gitu ya. Gitu secara logikanya sih gitu. Nah, kalau ada temuan untuk besok, kita tidak akan mempermasalahkan antara sudah bayar 1 atau bayar 2, sehingga yang jadi masalah adalah yang tidak bayar. Yang tidak bayar tapi nanyain. Nah, itu bermasalah banget. Nanya doang tapi bayar enggak. Gitu. Oke, itu ya. Pak Sarip, kalau ini disampaikan lagi nih sama ketua ininya Ormit ke lembaga yang lain, berarti nanti kita udah enak ya, tidak menjelaskan lagi ya. Benar. Jadi kita tinggal ngumpulin Wida, terus periksa BKU, Tinggal langsung pajak eksekusi gitu ya. bedah LPJ-nya kan. Betul. Bedah LPJ-nya tinggal temuan aja, kalau udah rapi, makan siang langsung. Udah. Udah. Makanya ini dari ini Ormitnya
PR ya harus disampaikan ya, biar nanti Ya, betul. kita nggak Teman-teman nanti sampaikan lama ya. pas Baik, Bu. mana. Kami izin mau disampaikan, kalaupun nanti tidak tersampaikan, saya akan coba Zoom ini saya kasihkan linknya lewat YouTube, jadi teman-teman lembaga bisa mendengarkan, kemudian ya memperhatikan hal-hal yang sudah tadi saya jelaskan juga gitu. Supaya pas saat pelaksanaan pengennya, aduh lebih cepat, lebih bagus gitu ya. Nah, Karena itu memang sudah berarti rapi. ini kan kita nggak menjelaskan lagi nanti. Kalau biasanya kan Iya, betul. kita jelaskan dulu dari awal gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau ini kan sudah nih dijelaskan, jadi nanti tinggal langsung ke Jadi bedah benar-benar meriksa LPG-nya. dulu, jadi langsung nanti pemeriksaan gitu ya Buda ya. Mm-mm. Nggak panjang pendeknya di ngejelaskan instrumen lagi. Mm-mm. Oke, itu paling ada lagi Bu Ida, barangkali teman-teman yang mau disampaikan. Pak, mohon Ya, izin mangga review. silakan. Jadi nanti pembagiannya itu yang kelompok pertama di bawah 10 juta, yang kelompok 2 10 sampai 50 juta, yang kelompok 3 di atas 50 juta, seperti itu. Kalau ada ya, atau nanti bagi 3 yang mendekati, karena mungkin ada yang tidak ada, yang banyak yang mana gitu ya. Banyak karena Ya yang di bawah kalau dari SPS sih sebenarnya yang di atas 50 juta nggak ada, Pak. nggak ada. Ya, paling di tengah ya adanya ya, di 30 ya. Iya, kalau 30 juta masih ada. Nanti rentannya aja ya teman-teman. Jadi kalau kelihatan rentannya supaya karena rentan yang besar-besar ini rentan menjadi sasaran pemeriksaan gitu. Jadi yang besar-besar ini harus diperhatikan. Nanti teman-teman yang memang sedang sama kecil mah sama Bu Ida jam 10 beres kayaknya Bu Ida. Bapak izin, Mangga kalau silakan. misalkan kan terbesar itu misalkan 30 ke atas tuh. Nah, Nah, berarti 30, 20, 10 gitu aja, Bu. 2 aja. Enggak, tetap 3. Tetap tidak dibagi. 30, kemudian 20, 10 misalkan gitu. 10 gitu. Atau yang dari 5 juta ke bawah gitu. Iya, baik. Izin Pak. Mangga silakan, Bu. Tadi sepertinya sudah tepat tuh Pak ya, di bawah 10, terus antara 1 sampai 30, terus 30 ke atas. Nah itu mungkin rasio jumlahnya bisa agak berimbang mungkin Pak. Karena tiap kecamatan beda Bu Endang ya. Jadi nanti mohon dianalisis oleh teman-teman. Intinya saya bilang besar itu di kecamatan itu paling besar gitu. Ya, sekolah-sekolah yang paling besar banyak, yang besarnya silakan, yang sedangnya berapa, yang kecilnya berapa. Karena kami coba merapihkan teman-teman yang memang pendapatannya lebih banyak, biasanya pembelanjaannya pun lebih banyak gitu, sehingga nanti pemeriksaannya mungkin agak detail yang besar gitu kan, supaya mereka benar-benar ketika menjadi sampel pemeriksaan LPG-nya udah baik, udah bagus gitu. Oke, ada lagi barangkali rekan-rekan, silahkan. Oke, baik, kalau dirasa cukup Bu Ida ada tambahan nggak? Udah Pak, udah Pak. Cukup ya. Baik, kalau cukup terima kasih banyak teman-teman. Sampai bertemu di tanggal yang sudah ditetapkan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan Amin.